Israel akan lenyap pada awal abad mendatang, tepatnya pada tahun 2027. Ucapan ini bukan sekedar retorika, melainkan ramalan penuh keyakinan dari Sheikh Ahmad Yassin, pendiri Hamas yang dihabisi nyawanya oleh Israel pada tahun 2004. Diucapkannya lebih dari 2 dekade lalu, kata-kata ini kini kembali bergema dengan gaung menggetarkan, tepat mendekati tahun yang disebut dalam nubuat itu. Dunia menyaksikan Israel terperosok dalam perang yang tak kunjung padam, dari utara hingga selatan, dari Gaza hingga Lebanon. Rudal-rudal dan drone menghujani wilayah mereka, dari Iran, Yaman, hingga milisi-milisi proksi Iran yang kian berani. Di dalam negeri, pasukan IDF mulai membangkang, menolak bertugas karena trauma, stres, dan kehilangan arah moral. Tahun 2027 belum datang, tapi bayang-bayang runtuhnya kekuatan Zionis sudah mulai terasa. Apakah ini sekedar kebetulan sejarah atau takdir yang mulai bekerja? Dalam wawancara tahun 1999, Sheikh Yassin menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa setiap generasi selalu mengalami pergantian setiap 40 tahun. Dalam konteks Israel, 40 tahun pertama dari tahun 1948 hingga 1987 merupakan masa pembentukan dan konsolidasi kekuasaan Israel, periode di mana kekuatan militer, kekuatan negara, serta dukungan internasional mengokohkan keberadaan Zionis di wilayah Palestina. 40 tahun kedua dari tahun 1987 hingga 2027 adalah fase resistensi dan kelemahan Israel secara bertahap, baik dari segi moral, politik, maupun sosial. Dan akhirnya, fase 40 tahun yang ketiga, yang berpuncak pada tahun 2027, akan menjadi masa kehancuran dan berakhirnya kekuasaan Israel. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti dogma atau keyakinan religius semata. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ia berjalan beriringan dengan berbagai teori sejarah dan sosial yang sangat rasional. Ibnu Khaldun, seorang bapak historiografi dan sosiologi yang terkenal dan banyak dirujuk oleh ilmuwan barat, mengemukakan bahwa umur suatu peradaban biasanya bertahan selama 3-4 generasi, atau sekitar 100 hingga 120 tahun. Dan setiap 30 hingga 40 tahun muncul fase-fase di mana kekuatan sosial yang menyatukan masyarakat, yang ia sebut sebagai asabiyah, mulai melemah. Ketika ikatan sosial ini mengendur dan lemah, peradaban akan memasuki fase kemunduran dan pada akhirnya hancur dan runtuh dari dalam. Sosiolog terkemuka Pitirim Sorokin juga mencatat dalam bukunya yang berjudul Social and Cultural Dynamics bahwa siklus 30 hingga 40 tahun sering muncul antara masa perang dan damai, berhubungan erat dengan bergantinya generasi pemimpin dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris ternama dalam karya monumentalnya yang berjudul A Study of History, juga mengamati bahwa dalam banyak kasus perubahan dan transisi terjadi dalam rentang 2 hingga 3 generasi, atau sekitar 40 tahun per fase dominasi. Contohnya, penjajahan dan kolonialisme Eropa yang selama lebih dari 1 abad mendominasi berbagai belahan dunia mulai runtuh setelah 3 generasi menguasai wilayah jajahan. Kekhalifahan Ottoman yang mencapai puncak kejayaan pada generasi ketiga juga mengalami stagnasi dan kemunduran hingga akhirnya runtuh total pada awal abad ke-20. Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan juga menunjukkan pola yang serupa. Generasi pertama dari tahun 1206 hingga 1241 dibangun oleh Temujin yang menyatukan suku-suku padang rumput hingga menjadi kekuatan militer tak tertandingi. Generasi kedua mencapai puncak ekspansi di masa Ögedei dan Möngke, mencaplok wilayah dari Cina hingga Hungaria. Dan generasi ketiga akhirnya menyaksikan perpecahan yang tak terelakkan, di mana tahun 1294, tepat 88 tahun setelah berdiri, Imperium Mongol terbelah menjadi 4 khanate yang saling bertikai. Di
Di Nusantara, Kerajaan Majapahit juga mengalami nasib yang sama. Puncak kejayaan Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada hanya bertahan satu generasi. Tahun 1400-an, persekutuan Fasal mulai runtuh dan serbuan Demak tahun 1478 menjadi pukulan pamungkas. Arkeolog Lombard mencatat bahwa siklus 40 tahunan terlihat jelas, di mana tahun 1293 adalah pendirian, tahun 1330-an adalah konsolidasi, tahun 1370-an adalah kemunduran, dan keruntuhan terjadi pada awal abad ke-15. Pola yang sama juga terulang di Kesultanan Aceh, di mana generasi pendiri Ali Mugayat Shah terjadi pada tahun 1514. Puncak Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga 1636, dan kemunduran dimulai pada tahun 1675. Contoh lainnya dapat dilihat pada Kekaisaran Romawi yang membentang luas dan mencapai puncaknya pada abad kedua Masehi. Namun setelah melewati masa kejayaan, ia mulai dihantam oleh krisis internal, korupsi, konflik politik, kesenjangan sosial, dan juga tekanan eksternal dari suku-suku barbar. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi. Begitu pula dengan dinasti Mughal di India. Didirikan pada awal abad ke-16, dinasti ini mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan kaisar-kaisar besar seperti Akbar dan Shah Jahan. Namun setelah itu, perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan, serta meningkatnya tekanan dari kekuatan kolonial Inggris menyebabkan kekuasaan Mughal terus merosot hingga akhirnya benar-benar berakhir pada pertengahan abad ke-19. Begitu juga dengan apartheid di Afrika Selatan. Sistem rasialis ini dimulai pada tahun 1948, membangun supremasi kulit putih melalui sistem hukum dan kekuatan militer. Tapi tepat 40 tahun kemudian, tekanan internal dan eksternal mencapai titik puncaknya. Pada awal tahun 90-an, sistem ini mulai goyah hingga akhirnya runtuh secara resmi pada tahun 1994 saat Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam pemilu demokratis pertama negara itu. Contoh lain yang sering terlupakan adalah Kerajaan Inggris atau Britania Raya pada era kolonialisme modern. Setelah menguasai lebih dari separuh dunia pada abad ke-19, Inggris mulai kehilangan berbagai wilayah jajahannya hanya dalam 3 generasi. Dimulai dari kemerdekaan India tahun 1947, kemudian gelombang dekolonisasi menyapu Asia dan Afrika sepanjang tahun 1950 hingga 1970. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, imperium besar itu hanya menjadi bayang-bayang dari kejayaan masa lalunya. Angka 40 adalah simbol fase pembentukan, kedewasaan, dan pergantian zaman. Musa menerima wahyu setelah 40 malam. Nabi Muhammad menerima kenabian di usia 40 tahun. Bani Israel diazab mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebelum masuk tanah terjanji. Musa mikat atau janji pertemuan di Gunung Sinai selama 40 malam sebelum menerima Taurat. Dalam kisah Nuh, banjir besar berlangsung selama 40 hari dan 40 malam sebagai bentuk pemurnian umat manusia dari kezaliman. Ramalan Syekh Ahmad Yasin bisa dipahami bukan sebagai nubuat semata, melainkan sebagai proyeksi yang dibangun atas pengamatan mendalam terhadap siklus sejarah. Ia adalah puncak gunung es dari sebuah perjalanan panjang nan berdarah, akumulasi dendam dan penindasan yang berakar jauh sebelum bendera Israel berkibar pertama kali di tanah Palestina. Untuk memahami mengapa tahun 2027 menggumpal menjadi keyakinan yang mencekam, kita harus menyelam ke dasar lautan konflik ini, menyusuri arus deras sejarah yang membentuk realitas pahit hari ini, dan menyaksikan bagaimana bibit-bibit keruntuhan itu tertanam, tumbuh, dan kini mulai berbuah racun bagi proyek Zionis itu sendiri.
Semuanya bermula di penghujung abad ke-19 ketika sebuah ide bernama Zionisme mulai mengakar. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap penderitaan panjang yang dialami oleh kaum Yahudi di benua Eropa, di mana mereka menjadi sasaran diskriminasi, pengucilan sosial, hingga kekerasan yang brutal. Dalam atmosfer itulah muncul sosok bernama Theodor Herzl, seorang jurnalis asal Austria yang menggagas ide bahwa satu-satunya jalan bagi kaum Yahudi untuk bebas dari penindasan adalah dengan memiliki tanah air sendiri. Melalui bukunya yang terkenal berjudul Der Judenstaat, yang secara harfiah berarti negara Yahudi, yang diterbitkan pada tahun 1896, Theodor Herzl menyerukan pembentukan negara sebagai solusi permanen bagi masalah Yahudi yang tak kunjung selesai di Eropa. Ia memimpikan sebuah negeri di mana kaum Yahudi bisa hidup aman, tanpa harus tunduk pada kekuasaan mayoritas non-Yahudi yang kerap mempersekusi mereka. Pada Kongres Zionis pertama tahun 1897 di Basel, Swiss, Theodor Herzl dan para pengikutnya menargetkan tanah Uganda di Afrika sebagai tanah yang dijanjikan. Namun, kebanyakan tokoh Zionis akhirnya sepakat menjadikan Palestina yang saat itu berada di bawah kekhalifahan Utsmaniyah yang telah rapuh sebagai tanah jajahan. Gelombang imigrasi Yahudi pun dimulai, seringkali dengan membeli tanah dari tuan tanah absente yang tinggal jauh, mengabaikan hak-hak petani atau felahin Palestina yang telah menggarap tanah itu selama ribuan tahun. Setelah Perang Dunia Pertama dan keruntuhan Utsmaniyah, Palestina menjadi mandat Inggris. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan tanah air bagi Yahudi di Palestina menjadi dokumen kontroversial yang memicu ketegangan makin memuncak. Inggris yang terjepit antara janjinya kepada Yahudi dan perlawanan sengit masyarakat Arab Palestina gagal mengelola situasi. Tahun 1939, Perang Dunia II meletus. Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler selain berambisi menaklukkan benua Eropa, juga menjalankan sebuah proyek pemusnahan massal yang mengerikan terhadap bangsa Yahudi. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai Holocaust, sebuah peristiwa di mana sekitar 6 juta orang Yahudi kehilangan nyawa akibat kekejaman rezim Nazi. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Yahudi Eropa ini pun menjadi legitimasi moral kuat bagi gerakan Zionis, menjadi alat politik yang digunakan untuk mendorong imigrasi massal ke Palestina. Puncaknya datang tahun 1947. PBB di bawah tekanan besar mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi 2 negara. Satu untuk Yahudi sebesar 55% tanah, meskipun populasi Yahudi saat itu hanya sekitar 33%, dan satu lagi untuk Arab sebesar 45%, dengan Yerusalem sebagai corpus separatum di bawah administrasi internasional. Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh bangsa Palestina dan negara-negara Arab tetangga. Mereka melihatnya sebagai perampasan tanah oleh pendatang asing yang didukung kekuatan kolonial. Tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, pasukan Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyerbu. Perang Arab-Israel pertama pecah. Inilah yang oleh bangsa Palestina disebut sebagai Nakbah, yang berarti bencana besar. Hasil perang ini adalah kekalahan telak Arab. Israel tidak hanya mempertahankan wilayah yang diberikan PBB, tetapi bahkan menduduki wilayah tambahan sekitar 50% lebih luas. Sekitar 700.000 hingga 900.000 warga Palestina diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka, atau melarikan diri karena ketakutan, seperti yang terjadi di desa Deir Yassin. Kamp-kamp pengungsi pun bermunculan di tepi barat, di Gaza, di Yordania, di Suriah, dan di Lebanon, menjadi simbol penderitaan dan ketidakadilan yang terus membara hingga kini. Wilayah yang tersisa dari rencana PBB untuk negara Arab dicaplok, tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, oleh Yordania, jalur Gaza oleh Mesir. Israel lahir di atas puing-puing rumah Palestina dan genangan air mata pengungsi.
Trauma Nakba inilah yang menjadi bahan bakar utama perlawanan Palestina dan kebencian mendalam terhadap entitas Zionis. Konsep hak pulang atau right of return bagi pengungsi Palestina menjadi isu sentral yang tak pernah terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya diwarnai perang-perang berulang yang semakin mengukuhkan dominasi Israel dan memperluas wilayah pendudukannya. Perang tahun 1967 yang disebut Perang 6 Hari adalah titik balik yang dramatis. Dalam waktu singkat, Israel menghancurkan angkatan udara Mesir, Suriah, dan Yordania, kemudian menduduki jalur Gaza, tepi barat termasuk Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir. Pendudukan militer Israel atas wilayah-wilayah Palestina inilah yang berlangsung hingga hari ini. Yerusalem Timur dengan situs-situs suci Islam dan Kristen dianeksasi oleh Israel, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Pendudukan ini membawa kebijakan represif, yaitu pembangunan permukiman ilegal Yahudi di tanah pendudukan, pembatasan pergerakan warga Palestina melalui pos-pos pemeriksaan atau checkpoint, penahanan administratif tanpa pengadilan, penghancuran rumah, dan berbagai bentuk kekerasan sistematis yang memicu perlawanan. Maka lahirlah Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di bawah Yasser Arafat yang awalnya bersenjata, kemudian beralih ke jalur diplomasi setelah Perjanjian Oslo tahun 1990-an. Namun, kegagalan proses perdamaian Oslo ditandai dengan terus berlanjutnya pembangunan permukiman, melahirkan kekecewaan dan radikalisasi baru. Di tengah vakum kepemimpinan dan kekecewaan terhadap PLO yang dianggap terlalu kompromistis, gerakan perlawanan Islamis mulai bangkit. Hamas, singkatan dari Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan tahun 1987 oleh Sheikh Ahmad Yassin, Abdel Aziz Al-Rantisi, dan lainnya, tepat di awal Intifada pertama atau pemberontakan Batu. Hamas menolak keberadaan Israel, menolak Perjanjian Oslo, dan menyerukan perjuangan bersenjata untuk membebaskan seluruh tanah Palestina dari sungai sampai ke laut. Mereka menawarkan resistensi yang lebih militan dan kerangka ideologis Islam yang kuat, berbeda dengan nasionalisme sekuler PLO. Dukungan sosial mereka tumbuh melalui jaringan amal, pendidikan, dan kesehatan yang luas di jalur Gaza, terutama di tengah kegagalan otoritas Palestina yang merupakan hasil Oslo dalam memberikan pelayanan dasar. Karisma dan keteguhan Sheikh Yassin, meski lumpuh dan buta, menjadi simbol perlawanan yang tak kenal lelah. Ucapannya tentang lenyapnya Israel pada awal abad mendatang atau tahun 2027 bukanlah sembarang omongan. Ia lahir dari keyakinan teologis tentang kehancuran tirani, dari analisis sejarah panjang penjajahan, dan dari pengamatan terhadap kerapuhan internal proyek Zionis yang dibangun di atas penindasan dan ketidakadilan. Pembunuhannya oleh rudal helikopter Israel pada pagi hari tanggal 22 Maret tahun 2004 saat keluar dari masjid setelah sholat subuh bukanlah akhir dari visinya, justru ia menjadi syahid yang mengkristalkan tekad perlawanan. Di bulan Juni 2025, racun itu bekerja dengan dahsyat. Ramalan Yassin bergema bukan karena mistisisme semata, tapi karena realitas yang terpampang nyata. Israel, sang pahlawan tak terkalahkan di medan perang konvensional, terperosok dalam lumpur perang asimetris yang melelahkan dan menghancurkan moral. Gaza, meski dihujani bom dan digempur darat hingga luluh lantak, tetap menjadi duri yang menusuk dalam daging. Perlawanan Hamas, Jihad Islam, dan kelompok lainnya di Gaza belum padam. Mereka muncul dari puing-puing, melancarkan serangan roket sporadis, dan mempertahankan jaringan terowongan yang kompleks. Serangan proksi Iran dari Yaman, kelompok Houthi yang gigih, terus mengganggu jalur pelayaran dan menembakkan rudal serta drone jarak jauh ke selatan Israel. Iran sendiri, pemain utama di balik layar, telah menunjukkan kesanggupannya menembus pertahanan udara Israel secara langsung dengan serangan rudal dan drone besar-besaran selama 12 hari pada Juni 2025 yang membuktikan bahwa jantung Israel pun tak lagi kebal.
keretakan itu bukan hanya datang dari luar. Dari dalam tubuh Israel sendiri, penyakit mulai menggerogoti. Tentara IDF yang dulu dipandang sebagai tentara paling bermoral di dunia, meski klaim ini selalu diperdebatkan, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan krisis moral yang dalam. Gelombang penolakan bertugas, terutama di unit-unit tempur elit, semakin nyaring. Alasannya beragam. Kelelahan psikologis akibat perang berkepanjangan tanpa visi kemenangan yang jelas, penolakan atas kebijakan pemerintah yang dianggap rasis dan apartheid, serta keengganan untuk mati demi mempertahankan permukiman ilegal di tepi barat. Gerakan Refusnik bukan lagi fenomena pinggiran. Mereka adalah anak-anak kandung dari masyarakat Israel yang semakin terpolarisasi dan kehilangan narasi bersama tentang tujuan negara. Protes massa menentang pemerintahan Netanyahu yang dianggap ekstrem dan korup mengguncang jalanan Tel Aviv dan Yerusalem secara rutin, mempertanyakan legitimasi kepemimpinan di tengah perang. Ekonomi yang terbebani biaya perang dan keamanan, serta boikot internasional yang kian menguat, menambah tekanan pada kesejahteraan warga. Di panggung internasional, isolasi Israel semakin terasa. Dukungan tradisional Amerika, meski masih kuat secara militer dan politik di Kongres, mulai menunjukkan keretakan. Tekanan publik Amerika, terutama dari kalangan muda dan progresif yang kritis terhadap kebijakan Israel, memaksa pemerintahan manapun untuk lebih berhati-hati. Pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump yang memuji serangan Israel ke Iran pada Juni 2025 justru memicu kecaman internasional lebih luas. Uni Eropa semakin vokal mengecam pendudukan dan permukiman ilegal. Konferensi tingkat tinggi BRICS awal Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi panggung bagi Iran yang didukung Rusia dan Cina untuk menuntut pertanggungjawaban Israel dan Amerika atas eskalasi kekerasan. Legitimasi moral Israel di mata dunia terus terkikis oleh citra sebagai penjajah brutal, didokumentasikan secara luas oleh media sosial dan organisasi HAM internasional. Maka ketika kita memandang tahun 2027 yang disebut Syekh Yasin, itu bukanlah tanggal sakral dalam kalender mistis. Ia adalah sebuah metafora, sebuah titik fokus dari sebuah proses sejarah yang sedang bergerak cepat menuju klimaks. Ramalan itu bekerja bukan melalui sihir, tetapi melalui logika besi sejarah dan dinamika kekuatan yang tak terbendung. Ia bekerja melalui ketangguhan perlawanan Palestina yang, meski tertindas, tak pernah menyerahkan haknya. Ia bekerja melalui kesalahan strategis Israel sendiri. Ia bekerja melalui kebangkitan kekuatan regional seperti Iran dan jaringan proksinya yang mampu menantang Israel secara konvensional dan asimetris. Ia bekerja melalui keretakan internal Israel, yakni krisis identitas, krisis moral tentara, polarisasi politik, dan krisis legitimasi yang mendalam. Ia bekerja melalui tekanan ekonomi dan isolasi diplomatik yang kian menguat. Tahun 2027 mungkin bukan hari kiamat literal bagi Israel. Ia bisa jadi tidak lenyap dari peta secara fisik dalam satu malam. Namun bayang-bayang keruntuhannya, keruntuhan sebagai negara demokratis, katanya, keruntuhan sebagai negara Yahudi yang aman, keruntuhan proyek Zionis dalam bentuknya yang sekarang sudah jelas membayang. Mungkin yang akan lenyap adalah mitos Israel yang tak terkalahkan, tak tersentuh, dan bermoral tinggi. Mungkin yang akan runtuh adalah sistem apartheid dan pendudukan yang tak lagi bisa dipertahankan. Persis seperti yang dibaca oleh visi seorang Syekh Ahmad Yasin dari kursi rodanya puluhan tahun silam. Takdir sedang menulis babaknya dan dunia menahan nafas. Semoga peta Timur Tengah segera berubah untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Syekh Ahmad Yasin hingga dia dihilangkan nyawanya oleh Israel? Perjuangan Syekh Ahmad Yasin berakar pada fondasi ideologis yang menyatu padu antara keyakinan agama yang mendalam, analisis sejarah yang tajam, dan visi politik yang revolusioner bagi rakyat Palestina. Inti perjuangannya adalah pembebasan total tanah Palestina dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania dari cengkeraman proyek kolonial Zionis. Ideologi Syekh Yasin bersumber dari penafsirannya terhadap ajaran Islam, khususnya konsep jihad.
Jihad dalam pandangannya sama dengan jihad dalam pandangan Syekh Hashim Asy'ari di masa kemerdekaan, yaitu kewajiban syar'i yang menyeluruh untuk melawan kezaliman dan penjajahan, dipandang sebagai fardu ain atau kewajiban individu bagi setiap Muslim Palestina ketika tanahnya diduduki dan kesuciannya dinodai. Penekanan pada jihad bersenjata ini lahir dari keyakinannya bahwa diplomasi dan perundingan dengan Zionis adalah sia-sia belaka, terbukti dari kegagalan perjanjian Oslo yang justru digunakan Israel untuk memperluas permukiman ilegal dan memecah belah wilayah Palestina. Namun demikian, jihad bagi Syekh Ahmad Yasin memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar konfrontasi senjata. Ia mencakup jihad sosial, jihad ekonomi, dan jihad kultural. Inilah yang menjelaskan fokus besar Hamas di bawah bimbingannya dalam membangun jaringan masjid, sekolah, klinik kesehatan, lembaga amal zakat, dan bantuan untuk keluarga syuhada dan tahanan. Pengorbanan terbesar adalah syahadah atau kesyahidan. Yasin sendiri, meski mengalami lumpuh total sejak muda dan mengalami kebutaan di kemudian hari, menolak untuk dianggap lemah. Penderitaan fisiknya justru dilihat sebagai ujian dan bentuk pengorbanan yang mendekatkannya kepada Tuhan. Ia memandang kematian di jalan perjuangan bukan sebagai akhir, melainkan pintu menuju kemuliaan abadi dan kemenangan hakiki. Kisah-kisah para nabi dan pejuang awal Islam yang sabar dan berkorban menjadi sumber inspirasi utamanya. Pengorbanan ini dimaknai sebagai ekspresi tertinggi iman dan cinta tanah air, sekaligus strategi asimetris untuk menimbulkan ketakutan psikologis dan ketidakstabilan di pihak musuh. Kesabaran atau sabar adalah nilai spiritual lain yang juga ditekankan oleh Yasin secara konsisten. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah. Sebaliknya, sabar adalah keteguhan hati, ketabahan, dan ketekunan dalam melanjutkan perjuangan meski menghadapi penderitaan, kekalahan, atau penindasan yang mencekik. Yasin mengutip ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Asr tentang pentingnya iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran dalam konteks perjuangan adalah kemampuan untuk melihat melampaui kenyataan pahit saat ini, meyakini janji Tuhan tentang hancurnya kezaliman, dan terus bergerak maju dengan strategi jangka panjang. Visinya tentang kehancuran Zionisme melalui kombinasi jihad, kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan pada siklus sejarah serta pertolongan ilahi bukannya padam, malah semakin mengkristal dan menemukan resonansinya yang paling kuat di tengah gejolak yang melanda Israel hari ini. Ia dihilangkan karena Israel mengenali bahaya yang ditimbulkan oleh kombinasi mematikan antara spiritualitas yang mendalam, analisis sejarah yang visioner, komitmen perjuangan yang tak tergoyahkan, dan kemampuan membangun basis perlawanan sosial politik yang berkelanjutan yang diusung oleh sang syekh dari kursi rodanya. Transformasi Hamas dari perlawanan lokal ke poros regional. Setelah syahidnya sang guru, hilangnya nyawa Syekh Ahmad Yasin pada tanggal 2 Maret tahun 2004 meninggalkan luka yang mendalam, sekaligus kosongnya kepemimpinan spiritual dan politik di dalam tubuh Hamas. Namun jauh dari mematahkan semangat, tragedi itu menjadi katalisator cepatnya transformasi organisasi. Dalam hitungan minggu, Abdul Aziz Al-Rantisi, sang pendamping setia Syekh Yasin dan juru bicara yang karismatik, diangkat sebagai pemimpin baru di Gaza. Israel pun bergerak cepat. Rudal Apache menghujani mobil yang dinaiki Rantisi di Gaza City pada 17 April tahun 2004. Rantisi syahid hanya 26 hari setelah Syekh Yasin syahid. Bagaimanapun, tragedi ini justru melahirkan kepemimpinan yang lebih tangguh. Di Gaza, Mahmud Al-Zahar, seorang dokter yang tegas dan politisi ulung bersama Ismail Haniyeh, sosok yang dikenal lebih pragmatis dan mampu menjembatani faksi-faksi, memegang kendali operasional. Sementara itu, di pengasingan Damaskus, Khaled Meshal, kepala Biro Politik Hamas yang telah lama memimpin diplomasi internasional dan penggalangan dana,
menjadi wajah global gerakan. Segitiga kekuatan. Kunci pertama adalah penguasaan teknologi roket. Dari roket Qassam-1 primitif dengan jangkauan 5 km dan hulu ledak 10 kg yang ditembakkan secara sporadis, Al-Qassam berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan. Kerjasama dijalin terutama dengan sekutu regional. Pada Perang Gaza tahun 2008 hingga 2009, dunia dikejutkan oleh rudal Grad buatan Iran yang mampu mencapai Askelon dengan jarak 20 km. Pada tahun 2012, rudal Fajr 5 dengan jangkauan 75 km buatan Iran menghantam Tel Aviv dan Yerusalem, menembus jantung psikologis Israel. Puncak kemandirian ditunjukkan dengan pengembangan roket produksi lokal seperti M75 dengan jangkauan 75 km, dinamai berdasarkan tahun berdirinya Hamas, dan rudal R-160 dengan jangkauan 160 km. Tahun 2021 dan 2023, kemampuan penghujuman roket Hamas mencapai skala industri perang, di mana ribuan roket ditembakkan dalam waktu singkat demi menguji batas sistem pertahanan udara Iron Dome Israel hingga ke titik jenuh. Drone yang awalnya digunakan untuk pengintaian berevolusi menjadi senjata ofensif. Drone kamikaze Shihab dan Zohari yang dinamai berdasarkan nama insinyur Tunisia yang kehilangan nyawa pada tahun 2016 membawa hulu ledak menjadi senjata yang murah tetapi sulit dideteksi dan efektif menyerang pos militer atau permukiman Israel. Revolusi lain juga terjadi di bawah tanah. Jaringan terowongan Al-Ankabut atau sarang laba-laba berubah dari sekedar saluran penyelundupan menjadi infrastruktur militer. Terowongan semakin dalam, mencapai hingga 40 meter, diperkuat beton, dilengkapi sistem ventilasi, listrik, dan komunikasi kabel. Terowongan yang menjadi markas komando tersembunyi, pabrik senjata, gudang logistik, ruang peluncur roket, dan jalur pergerakan pasukan yang nyaris tak tersentuh serangan udara Israel. Serangan lintas batas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah bukti puncak efektivitas jaringan terowongan yang memungkinkan infiltrasi massal yang mengejutkan. Di dunia digital, Hamas membentuk unit cyber khusus seperti Electronic Mujahideen atau Squad of Electronic Jihad. Mereka meretas situs Israel, menyebarkan propaganda, melancarkan serangan distributed denial of service, dan menggunakan media sosial seperti Telegram dan TikTok secara cerdik untuk merekrut simpatisan, menyebarkan narasi perjuangan, dan menunjukkan dampak serangan mereka secara real-time. Kekalahan Israel oleh Hezbollah dalam Perang Lebanon tahun 2006 membuka mata Teheran. Iran melihat potensi besar Hamas sebagai ujung tombak poros perlawanan atau Axis of Resistance di front Palestina. Hubungan yang sebelumnya lebih bersifat ideologis dan finansial yang terbatas berubah menjadi kemitraan militer yang mendalam. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan unit elit Quds Force pimpinan Jenderal Qasem Soleimani yang terbunuh tahun 2020 menjadi penyokong utama Hamas. Dukungan mencakup pendanaan miliaran dolar, pelatihan militer intensif di Iran, Suriah, dan Lebanon, transfer teknologi persenjataan seperti roket, drone, anti-tank missiles. Hezbollah Lebanon di bawah Hasan Nasrallah menjadi mentor taktis dan jembatan logistik. Hubungan ini diperkuat oleh kesamaan musuh, yaitu Israel dan Amerika, serta visi perlawanan Islam anti-hegemoni Barat. Hamas belajar banyak dari pengalaman perang gerilya urban dan perang psikologis Hezbollah. Sinergi ini memungkinkan Hamas mengakses arsenal dan keahlian yang jauh melampaui kapasitas lokal Gaza. Dukungan politik dan militer dari Suriah, meski sempat retak selama perang sipil, serta kelompok proksi Iran di Irak seperti Kataib Hezbollah juga memperluas lingkup pengaruh dan ancaman Hamas. Hamas bisa menerima konsep gencatan senjata jangka panjang yang disebut Hudna berdasarkan batas tahun 1967, meski tetap menolak mengakui Israel. Setelah peristiwa Arab Spring tahun 2011, Hamas menghadapi dilema geopolitik. Dukungan tradisional Suriah mulai retak ketika Hamas menolak mendukung rezim Bashar al-Assad yang membantai rakyatnya.
Ini memaksa Biro Politik pimpinan Mesya'al untuk pindah dari Damaskus ke Doha, Qatar pada tahun 2012. Qatar, dengan kebijakan luar negeri independennya dan jaringan media Al Jazeera, menjadi penyokong finansial dan politik sekaligus mediator penting dengan Barat. Turki di bawah Erdogan juga menjadi sekutu kunci. Pergeseran basis ini mencerminkan kemampuan Hamas beradaptasi dengan dinamika regional yang bergejolak. Puncak dari seluruh transformasi, militer, dan aliansi ini terwujud dalam serangan 7 Oktober tahun 2023. Operasi Badr al-Saqib yang mengacu pada Perang Badar di zaman Nabi Muhammad adalah serangan militer kompleks yang menggabungkan serangan darat, laut, dan udara dengan para layang, penggunaan drone untuk melumpuhkan pos pengawasan dan meriam otomatis, serta koordinasi via aplikasi komunikasi encrypted. Ini adalah manifestasi dari Hamas sebagai kekuatan hibrida canggih, di mana kombinasi gerilyawan fanatik, insinyur roket, operator drone, peretas siber, dan jaringan logistik bawah tanah yang didukung oleh intelijen dan aliansi regional kuat. Meski memicu respons Israel yang brutal dan menghancurkan Gaza, serangan ini mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan mitos keamanan Israel yang tak tertembus, mengekspos kerentanan IDF, membangkitkan perlawanan di tepi barat, memicu solidaritas global untuk Palestina, dan memaksa isu Palestina kembali ke pusat panggung geopolitik, serta mengacaukan agenda normalisasi Israel dengan Arab Saudi. Perang ini menjadi ujian akhir bagi transformasi Hamas setelah kewafatan Yasin, sekaligus meletakkan pondasi menuju klimaks ramalan tahun 2027, di mana poros perlawanan yang diperkuat oleh teknologi dan tekad baja terus mendorong Israel menuju ambang kehancuran eksistensial yang diramalkan sang syekh dari kursi rodanya.